Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kali ini sesuai dengan judul dari video ini, saya akan membahas mengenai soal-soal yang biasa keluar pada KSN Matematika atau kompetisi sains nasional. Nah, pada kali ini kompetisi Sains Nasional akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Jadi kita bahas sedikit-sedikit. Mungkin untuk video yang pertama saya akan membahas 5 soal pertama. Selanjutnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, di antara bilangan berikut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat n. Oke, perlu diketahui bilangan bulat itu dimulai dari bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba aja, misalkan yang A. Itu 2021 dikurang 3N. Berarti, sebentar kita ganti dulu. Oke, jadi 2021, kalau misalkan N-nya itu adalah suku ke N-nya. Jadi kalau misalkan suku pertamanya misalkan bilangan bulat pertama. Jadi di sini 2021 dikurang 3 kali 1. Oke. Nah, di sini berarti kan 2021 dikurang 3. Hasilnya adalah 2018. Nah, dia di sini soalnya minta itu adalah bernilai ganjil, berarti yang A itu tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya di sini yang B, 2021 tambah N. Nah, tambah N berarti misalkan di sini N-nya adalah 1. Berarti 2021 ditambah 1 sama dengan 2022. Oke. Nah, berarti di sini dia bernilai genap juga ya. Berarti ini tidak memungkinkan. Kita coba untuk yang opsi C, 2021 tambah 2N. Berarti misalkan N-nya kita ganti 1 lagi. 2021 ditambah 2 kali 1. Berarti 2021 ditambah 2. Sama dengan 2023. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh, ketika N-nya kita masukkan nilainya 1, nilainya itu adalah 2023. Nah, otomatis dia bernilai ganjil. Nah, sekarang kita coba misalkan kita masukkan bilangan bulatnya itu adalah 2. 2021 ditambah 2 kali 2. Berarti kan 4 ya. 2021 tambah 4 berarti 2025. Nah, berarti di sini dengan menggunakan rumus pola bilangan dari 2021 tambah 2N, dia selalu membuat atau selalu terbentuk nilai yang bernilai ganjil. Otomatis yang nomor 1 ini nilainya adalah C. Seperti itu ya. Oke, untuk nomor 2 karena ini panjang, jadi akan saya alihkan menuju ke PowerPoint aja. Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, jadi untuk nomor 2 kita alihkan ke PowerPoint sini. Kita screenshot dulu ya untuk yang soal nomor 2. Di sini saya copy dulu, kita alihkan ke PowerPoint. Oke, nah ini dia. Untuk soal nomor 2 di sini soalnya adalah, sebentar kita, ini nih. 185/7 sama dengan P ditambah 1/Q ditambah 1/R gini ya. Coba kita perbesar lagi. Q tambah 1/R. Jadi ini kurang lebih mirip sama
apa sih namanya, pecahan bertingkat pecahannya. Nah, jadi kita ubah dulu 185/7 itu kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Oke, kita di sini equation dulu. Kita ke fraction. Nah, di sini 185/7 kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 185 itu 7 kali berapa? Hasilnya dekat dengan 185. Nah, jadi di sini sudah Ibu hitung. Pecahannya adalah 26 kali 7. Itu kan 182 ya. Nah, jadi 26 kali 7 itu kan 182. Sementara kita menginginkan pembilangnya itu adalah 185. Otomatis nanti dia itu bersisa 3 di sini. Nah, kayak gitu. Otomatis ini sudah membuat bentuk 185/7 dalam bentuk yang lain, atau di sini tadinya pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya kita Nah, gini. Nah, kita sama denganin lagi. Karena apa? Kita menginginkan 185/7 ini diubah dalam bentuk seperti ini. P ditambah 1/Q ditambah 1/R. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita ubah P-nya itu adalah si 26 ini. 26 ditambah sama 1/Q ditambah 1/R itu sama dengan 3/7. Jadi kita ubah bentuknya. Sebenarnya kan sama aja ya. 26 3/7 sama aja dengan 26 ditambah 3/7. Oke. Nah, selanjutnya di sini sama dengan lagi. Nah, karena ini kan harusnya cuma 1/Q-nya aja gitu ya. Tapi ini pengen lagi dibikin pecahan lagi di bawahnya. Kita ubah lagi berarti bentuknya. 26 ditambah. Nah, supaya nanti si 3/7 ini ada di bawah, berarti nanti kita balik gitu. Jadi di sini ya 1 sesuai dengan maunya soal ini. Lalu di bawahnya kita bikin pecahan lagi. Tadinya 3/7 kita balik jadi 7/3. Jadi sama aja kayak apa ya? Kalau dulu perkalian dan pembagian dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan sudah bentuk kayak gini nih. Diminta dibikin atau dipecah lagi dalam bentuk yang lain. Nah, kita sama dengan lagi, kita ubah lagi di sini. P-nya adalah masih 26. Lalu ditambah 1 per. Nah, 7/3 kita ubah lagi dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 2 1/3 ya. 2 1/3. Nah, kayak gitu. Nah, di sini sudah kelihatan nih, mulai kelihatan. Nah, jadi sama dengan lagi kita 26. Kita ubah lagi ditambah 1. 1/2 ditambah 1/3, sama kayak yang tadi di sini ya. Kita samakan prosesnya. 2 ditambah 1/3. Nah, maka ketika sudah dalam bentuk seperti ini, sesuai dengan keinginan soal, yaitu di sini P ditambah 1/Q ditambah 1/R. Nah, maka di sini ya, maka kita dapat P-nya itu adalah sama dengan 26. Lalu Q-nya adalah 2. Lalu R-nya sama dengan 3. Nah, jadi PQR-nya sudah ketemu, tinggal di sini diminta soalnya adalah nilai P ditambah Q ditambah R. Oke, berarti tinggal ditambah aja gitu ya. P ditambah Q tambah R. Ini harusnya dalam bentuk huruf kecil ya, coba kita ubah dulu. Soalnya dia berupa variabel. Nah, kayak gini. Oke, sama dengan berarti 26 ditambah
2 ditambah 3. Berarti sama dengan 31. Oke, seperti itu. Nomor 2 masih cukup mudah ya. Jadi tinggal mengubah bentuk. Jadi gini, 185/7 itu akan sama dengan 26 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Cuma bentuknya kalau ini pecahan biasa, kalau ini mungkin lebih ke pecahan bertingkat seperti itu. Nah, untuk jawaban soal ini berarti yang B. Kita balik lagi ke sini. Oke. Tadi untuk nomor 1 jawabannya itu yang C ya, kalau nggak salah. Untuk yang nomor 2 yang B. Gitu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita screenshot dulu. Oke, kita copy. Oke, nah ini dia. Urutan bilangan-bilangan dari 2 pangkat 6.666. Lalu selanjutnya 5 pangkat 3.333, 6 pangkat 2.222, dan 3 pangkat 4.444. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita harus mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, mungkin kalau misalkan pakai cara manual ini sangat-sangat memakan waktu ya, walaupun memungkinkan. Tapi kan sangat memakan waktu, apalagi kalau nggak disertai dengan kalkulator, gitu ya. Nah, di sini ada sifat dari bilangan berpangkat. Nah, di sini, Oke, sifat bilangan berpangkat ketika ada kita kecilin dulu ya, huruf kapitalnya. A pangkat A misalkan. Gini aja. A pangkat M ditambah sama A pangkat N. Enggak. Kita ubah aja gini. A pangkat M itu bisa sama dengan A pangkat N misalkan atau kita ganti P kali Q gitu aja ya. P kali Q. Oke, ada sifat bilangan berpangkat seperti ini, dimana ketika A pangkat M itu sama aja bisa kita ubah dalam bentuk perkalian, gitu ya. Nah, sekarang dari bilangan-bilangan ini sebenarnya dia kelipatan dari 1111. Nah, jadi di sini 6666 itu bisa dibagi dengan 1111. Ini juga sama, ini bisa dibagi dengan 1111, itu pangkatnya ya. Lalu ini juga sama, bisa dibagi dengan 1111. Begitupun yang 3 pangkat 4444, dia juga pangkatnya bisa dibagi dengan 1111. Oke, kita ubah, berarti bentuknya nah, di sini kan ada 2 pangkat 6666. 66666. Nah, sama dengan kita ubah tadi bentuknya jadi 2 pangkat dari tadi kelipatannya atau faktornya ya, 2 pangkat 1111. Nah, untuk sampai 6666 berarti kan kita kali dengan 6 gitu ya. Lalu kita bawahnya sekarang 5 pangkat 3333. 5 pangkat 3333 sama dengan, kita ubah lagi sama seperti tadi, jadi 5 pangkat 1100. Ini kebanyakan ya, 1 2 3 4. Oke, cukup. Lalu ini mau dikali dengan 3.
Lalu kita lanjut untuk bilangan yang ketiga. Jadi seperti itu ya, untuk matematika sebenarnya banyak trik-trik supaya pengerjaan kita tuh jauh lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Lalu di sini ada lagi 6 pangkat 2222. Ini sama dengan 6 pangkat 1111 dikali dengan 2. Dan yang terakhir, insert di sini gini. Nah, ini 3 pangkat 4444. Kita ubah berarti menjadi 3 pangkat 1111 dikali dengan 4. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah sesuai dengan bentuk seperti ini. Lalu ada juga dia di sini sifatnya, kita lanjutkan. Sifatnya itu jadi di sini dipisah. Oke. Ini boleh juga dibentuk seperti ini. A pangkat B. Kita kurung. Kita pindah ya. Kayak gini aja deh, nggak apa-apa, sampai sini aja. Waduh, ini kenapa nih? Script. Kenapa nih ya? Coba kita undo. Oke, kayak gini aja ya. Nah, gini aja sekarang supaya lebih mudah, karena di sini ada pangkat 1111 tadi ya. Pangkatnya sudah sama, lalu tinggal kita hitung sisa di sininya. Nah, ini ya, berarti kita hanya memerlukan 2 pangkat 6, 5 pangkat 3, lalu 6 pangkat 2, dan 3 pangkat 4, seperti itu. Jadi 2 pangkat 6 di sini sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 ya. 64 pangkat 1111. Jadi jangan kita hilangkan. Jadi kita hanya menghitung yang bisa kita hitung aja gitu ya. 2 pangkat 6 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Berarti hasilnya adalah 64. Lalu pangkat 1111-nya jangan dihilangkan. Nah, selanjutnya 5 pangkat 3-nya, berarti dia hasilnya adalah 125 gitu ya. 125 pangkat 1111. Selanjutnya ini juga sama dengan 6 pangkat 2 berarti 36. 36 pangkat 1111. Lalu sisanya 3 pangkat 4 itu adalah 81 ya. 81 pangkat 1111. Nah, jadi ketika sudah seperti ini akan jauh lebih mudah dan lebih kelihatan yang mana yang angkanya itu lebih kecil dan mana yang angkanya paling besar. Nah, kita lihat berdasarkan basisnya aja. Di sini yang pertama basisnya adalah 64. Lalu yang bawahnya itu 125 basisnya, ini 36, ini 81. Sama, dia tuh dikali sebanyak 1111 kali. Nah, otomatis ketika kita urutkan, kita hanya tinggal lihat yang mana nih di sini. Basisnya yang paling kecil menuju yang terbesar, karena di sini soalnya mintanya urutan bilangan-bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Urutan terkecil sampai terbesar. Oke, berarti yang paling kecil itu adalah yang 6 pangkat 2222. Oke, ini 2222
Lalu selanjutnya yang terkecil kedua adalah 2 pangkat 6.666 ya. Dua pangkat 6.666. Selanjutnya berarti ini ya, 3 pangkat 4.444. 3 pangkat 4.444. Selanjutnya itu berarti ini ya, yang 5 pangkat 3.333. 5 pangkat 3.333. Jadi seperti itu. Jadi nggak berarti bahwa pangkatnya yang paling besar ini kan, kalau kita lihat pangkatnya yang paling besar itu adalah 2 pangkat 6.666. Nilai pangkatnya memang paling besar, tetapi tidak serta-merta dia menjadikan angka tersebut jadi yang paling besar gitu ya. Begitu pula kalau kita lihat di sini angka 6 basisnya itu kelihatannya paling besar, padahal kalau ketika sudah kita hitung dan kita cermati menggunakan sifat perpangkatan, dia itu justru yang paling kecil. Jadi nggak serta-merta angka di sini bisa kita tebak gitu ya. Nah, jadi cara atau yang paling mudah itu menggunakan mengubah dalam bentuk sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, untuk sifat-sifat yang lain kalian bisa cari tahu di buku kalian yang ada di rumah gitu ya, atau mungkin kalian lihat-lihat nanti di YouTube yang lain mengenai sifat perpangkatan. Oke, ini udah 20 menit aja. Mungkin ini tiga soal akan saya bahasnya karena terlalu panjang supaya nanti kalian tidak susah kalau nyari ya. Jadi misalkan saya masih belum mengerti nomor 1 sampai nomor 3. Jadi kalian hanya untuk mengklik satu video ini aja. Oke, akhir kata terima kasih untuk perhatiannya. Semoga lancar dalam menghadapi KSN 2021. Ibu harap dari SMP 10 ada yang menang menuju tingkat provinsi. Semoga itu adalah kalian. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.